saya, jangan terpancing dan jangan membuat berita ini nanti malu gitu. Sebenarnya permasalahan ini tidak harus mengundurkan diri sebenarnya. Salah satu owner itu kan klub itu, Pak Heri namanya kan. Dia itu ulang tahun terus ngundang aku sebagai DJ. Nama Pratiwi Novianti atau Novi belakangan ini tengah ramai menjadi sorotan publik. Tidak hanya terkait perseteruannya dengan Alvin Lim yang semakin panas, tetapi juga terkait pengunduran dirinya sebagai Ketua Yayasan Kemanusiaan yang selama ini dikelolanya. Sontak saja mundurnya Novi sebagai Ketua Yayasan mengundang perhatian sejumlah kalangan. Ia tidak terkecuali kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas. Mantan suami Nia Daniati itu menyayangkan pengunduran diri Novi yang menurutnya bukan sifat kesatria. Mengingat saat ini uang donasi untuk biaya pengobatan Agus masih disimpan di yayasannya. Dan berikut tanggapan pedas Farhad Abbas atas mundurnya Novi sebagai ketua yayasan. Jadi menurut saya, jangan terpancing dan jangan membuat berita ini nanti malu gitu. Karena ini kan masalah pribadi. Sedangkan kita tahu kalau namanya sedekah sumbangan itu kan ikhlas. Masalah penyalahgunaan itu bukan kewenangan atau pengetahuan, karena ini bukan ke badan resmi tapi ke data pribadi. Sampai sekarang Agus tidak diobati sehingga butanya menyembuh sendiri dan uang terkantong-kantong. Mengenai isu keluarnya atau mundurnya Novi dari yayasan, menurut saya mudah-mudahan itu sekedar isu. Kalau benar itu menurut saya itu adalah proses tidak tanggung jawabnya, bukan sikap satria atau sikap tanggung jawab, tapi justru saya lari dari kenyataan. Oleh karena itu kita minta supaya tetap diproses, dihukum jalan. Artinya kalau yang terkait dengan saya kan sudah saya cabut semua, tapi proses gugatan lainnya yang ada kaitan yang artinya selama ini dijanjikan mau dikembalikan ternyata tidak dilakukan juga gitu. Perpindahan uang itu menurut Agus ditipu, dipaksa, dikelabui oleh oknum PLH sekretaris yang dimana sudah dilaporkan dan nanti kita akan uji. Dan kalau dia mundur betul berarti yang bertanggung jawab adalah Geri. Dan Geri harus bertanggung jawab, tidak bisa dulu Novi enggak gitu. Yang jelas Agus adalah orang yang ditolong dan uangnya saat ini masih berada di yayasan. Itulah kesalahan dan kenapa harus mereka dikejar oleh hukum. Supaya yayasan tetap beraktivitas dengan normal, agar juga kesejahteraan sosial yang memang menjadi bidangnya yayasan dapat berjalan dengan normal. Maka Badan Pengurus hari ini tanggal 23 Desember 2024 itu telah mengadakan rapat secara aklamasi. Saya sebagai sekretaris umum memimpin rapat beserta jajaran lainnya, termasuk juga Dewan Pengawas dan Dewan Pembina. Itu secara aklamasi menunjuk kepada sekretaris umum untuk menjadi PLT ketua. Jadi selanjutnya rencana tindakan, tugas dan tanggung jawab surat menyurat akan dilakukan oleh PLT ketua. Permohonan secara personal Novi kepada yayasan untuk dinonaktif itu jangan dimaknai sebagai melepaskan tanggung jawab dari persoalan ini. Tidak. Tujuan yang paling pertama adalah dia mengharapkan yayasan ini tetap eksis dalam bidang kemanusiaan, lalu tidak terhambat oleh persoalan-persoalan pribadi yang dihadapi oleh Novi. Karena kita tahu bahwa awalnya persoalan ini Agus dan yayasan, tapi sekarang menjadi meluas. Agus versus yayasan, para pihak dengan Novi. Nah, inilah menjadi pertimbangan yang dasar beliau meminta dinonaktifkan di dalam jabatan sebagai ketua yayasan supaya yayasan tetap eksis dan dia konsentrasi pada persoalan-persoalan. Yang diharapkan Novi
pastinya yayasan tetap berjalan gitu kan, karena gini, yayasan itu dalam badan pengurus, dalam kita melakukan rencana kegiatan, keputusan rapat yang didapatkan secara kolektif kolegial itu harus ditandatangani oleh ketua gitu. Sedangkan ketuanya sedang banyak melakukan upaya hukum atau dilakukan upaya hukum, sehingga banyak tanda tangan yang tertunda gitu ya. Dan di sini pun juga ada tim PH-nya Teteh secara individu yang mungkin nanti akan bisa menjelaskan lebih detail gitu ya. Mundurnya Novi dari yayasan mendapat sorotan tajam. Tidak sedikit kalangan ikut menanggapi keputusan Novi tersebut. Salah satunya praktisi hukum Dr. Firman Chandra. Keputusan Novi memilih mundur sebagai ketua yayasan di tengah badai konflik menyisakan tanda tanya. Sikap Novi pun dianggap tidak bertanggung jawab atas yayasan tersebut. Lantas, apa kata Firman Chandra atas mundurnya Novi sebagai ketua yayasan secara tiba-tiba? Benarkah ada permasalahan di internal yayasan sehingga Novi memilih mengundurkan diri? Dan bagaimana mekanisme pengunduran diri dari ketua yayasan yang pernah diembannya? Jadi kalau yayasan harus memberikan surat pernyataan pengunduran diri. Yayasan biasanya terdiri dari beberapa orang, misalnya 2 atau 3 atau 4, kira-kira begitu. Kalau mengundurkan diri berarti kan tinggal sisanya. Kemudian di sana pasti ada hak dan kewajiban terkait dengan pengelolaan yayasan tersebut. Kalau ada aset dari yayasan tersebut, itu nanti diperhitungkan kepemilikannya gitu lah. Karena yayasan itu kan biasanya sosial kan, tapi ada juga pendidikan, ada juga sumbangan dan lain-lain. Nah, asetnya bagaimana? Nah, itu yang harus dilihat. Kemudian prosesnya harus diajukan. Kemudian nanti notaris akan mengirimkan surat pengunduran diri ini kepada yang namanya Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga pemilik yayasan atau pendiri yayasan yang tadinya ada 5 misalnya, itu tinggal 4. Karena alasannya pengunduran diri tersebut. Tentunya nanti di belakang itu hak dan kewajiban harus equal. Bisa jadi yang mengundurkan diri masih ada outstanding atau hutang dan itu harus dilunasi terlebih dahulu. Silakan saja sah sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara aman-aman aja, karena balik lagi kalau sudah biasa di Indonesia itu kan kalau sudah viral, nah itu akan dicari tuh biasanya. Entah siapapun yang merasa dirugikan itu akan melakukan sebuah pelaporan. Tapi semoga tidak ada, supaya tidak perlu lagi lah ada kasus-kasus baru, laporan polisi baru. Karena bagaimanapun penyidik itu sudah memiliki banyak laporan polisi dan harus ditindaklanjuti. Sepanjang dimaknai ada yang dirugikan, bikin aja delik aduan. Tapi kalau tidak ada yang dirugikan ya berarti case close itu. Bisa jadi itu publikasi kan, menguntungkan. Tapi kita nggak tahu ada yang merasa dirugikan nggak di situ. Kalau memang ternyata publikasi goalnya, ya berarti nggak ada yang dirugikan. Justru itu menguntungkan kan begitu. Jadi maknanya di situ saja. Kalau hukum itu sederhana gitu, ada yang merasa dirugikan nggak? Atau jangan-jangan sebenarnya ini adalah promo. Karena ini kan permasalahan yang terlalu meluas gitu lah. Mestinya diselesaikan antara Mas Agus dengan Mbak Novi kalau menurut saya. Jadi mereka berdualah yang mengawali dan harus mengakhiri sebenarnya. Tidak perlu mengundurkan diri, tidak perlu melakukan upaya-upaya lainnya. Karena apa? Ini kan permasalahan sosial kemasyarakatan sebenarnya, bukan permasalahan hukum gitu. Jadi yang penting bukan mengundurkan diri, tapi bertemunya Mbak Novi dan Mas Agus di sebuah tempat dan bikin sebuah pernyataan perdamaian bahwa ini kasus selesai dan lain-lain sehingga tidak ada permasalahan hukum baik pidana ataupun perdata, termasuk keuangan bagaimana, karena sejatinya donasi adalah sumbangan sukarela yang tidak ada paksaan. Nah, itu harusnya dijelaskan di sana supaya implikasi apapun termasuk hukum tidak ada.
Sementara itu, beredar luasnya video Novi di clubbing bersama seorang pria ramai mendapat perhatian. Tak ayal, nama Novi yang dikenal baik kini menjadi tercoreng. Video Novi di clubbing diunggah oleh Alvin Lim. Menanggapi video tersebut, sahabat Novi, DJ Marta, angkat bicara. Menurutnya, narasi yang beredar di media sosial terkait Novi tidaklah benar. Lebih lanjut, Marta mengatakan jika lelaki dalam video Novi merupakan pemilik clubbing. Dan berikut penjelasan Marta terkait video Novi di clubbing bersama seorang pria. Salah satu owner itu kan klub itu Pak Heri namanya kan. Dia itu ulang tahun terus ngundang aku sebagai DJ. Aku tuh punya videonya saat Teh Novi ke panggung, sehabis tiup lilin. Iya, waktu acara itu kan Teh Novi lagi tiup lilin, ikut ke atas gitu tiup lilin. Ikut, maksudnya aku juga ada videonya. Terus abis selesai tiup lilin, Teh Novi ke table, sama kan duduknya sama aku kan, di table lagi duduk. Gak lama setelah itu Pak Heri itu yang ownernya itu yang ada di video viral ini pulang. Nah aku satu table sama Teh Novi, ya kita ngobrol-ngobrol aja biasa kayak ngelihat DJ yang sesudah aku gitu. Kok kata aku biasa aja, namanya juga diundang mungkin kan menghargai. Mau di mana diundang juga kan menghargai. Orangnya mungkin gak enakan Teh Novi ya. Jadi orang mungkin biar orang berpikir kalau si Teh Novi ini mungkin sama om-om atau apalah. Padahal kan si Alvin Lim ini tidak tahu itu bukan om-om atau apa. Harusnya menyebarkan video itu harus tahu dulu dia siapa. Mungkin biar orang tuh mikir itu om-om atau gadun lah istilahnya ke bahasa kasarnya. Cuma kan itu bukan, yang tahu kan aku gitu. Kan aku ada di situ sama Teh Novi. Ada kan yang beberapa netizen yang ngomong kok sama om-om lah apa gitu ya, kan aku bacanya kayak di aplikasi itu. Cuma apaan sih om-om? Kan ini bukan om-om, ini emang owner gitu. Memang kan ke owner ini kan memang behave sama semua talent, sama semua artis yang diundang gitu ya kan. Ya masa sekarang ownernya ngundang, Teh Novinya mau duduk di table orang kan nggak mungkin ya. Pasti duduknya sama ownernya lah. Saya juga kan duduknya sama ownernya. Tapi kan jadi clubbing itu adalah hiburan ya. Clubbing itu kan adalah hiburan. Tapi kan dia menggiring opini jadi kalau orang-orang yang memang hidupnya pas-pasan ya selalu ngomong-ngomong gitulah. Nah, ya. Jadi udahlah, jadi saya bilang sama dia, udah lu cari duit dulu lah biar bisa saingin Hotman bilang. Teh Novi kan udah nonaktif di yayasan. Ada kaitan sama jadi orang-orang yang iri memang yang tidak mampu ya begitulah. Nah, berarti itu atas pencemaran nggak sih? Udahlah, tidak ada, nggak tahu lah, saya no comment soal itu. Ya, pokoknya kalau kau belum mampu, kalau kau masih hidup pas-pasan, jangan iri sama orang, ya. Clubbing itu adalah hal yang sah, apalagi klub-klub yang bonafit, ya. Top artis Hollywood semua clubbing di Hollywood, di Las Vegas, di mana-mana. Ya Anda, udahlah. Berarti hal yang biasa ya Bang, ya berarti? Bukan level gua lah, udah. Video itu keluar juga saya tidak tahu. Tahu-tahu bisa keluar seperti itulah. Dan saya berharap tidak berdampak terhadap diri saya, terutama terhadap diri saya ya, terhadap keluarga lah istilahnya. Dengan munculnya video-video itu kan tentu mengganggu saya, mengganggu dalam ya jujur aja lah rumah tangga saya. Kita bayangin nggak seorang ibu ketua yayasan yang datang ke rumah ngurusin bayi, terus dalam keadaan mabok misalnya ya kan? Apa jadinya itu sama tuh anak? Terus ODGJ-nya dikasih minum juga dong sekalian dong kalau orang mabok di situ ya. Kadang-kadang kan sorry nih di klub belum selesai maboknya, belum selesai masih mau fly di rumah atau di mana gitu kan, atau di yayasan dia, sikat lagi bos, itulah teman-teman ya. Kalau buat saya ini kan bukan hal yang tabu ya, hal yang biasa lah, normal-normal aja. Tempatnya di tempat umum, di tempat terbuka, banyak orang terus ya tidak terlalu mesra-mesra sekali lah gitu ya. Kecuali kalau di dalam satu ruangan tertutup, saya sama Novi berdua, terus terjadi hal-hal sesuatu lah, katakanlah hal yang mesum ya,
kemudian itu beredar di luar, itu pasti saya marah. Tapi ini kan bukan kan, ini kan tempatnya di luar, di tempat umum, tempat terbuka, ya, tempat keramaian. Ya saya rasa ya biasa-biasa aja. Nggak ada yang luar biasa menurut saya. Kalau ada orang yang mengatakan itu, maksiat, ya kalau menurut saya itu terlalu fanatik sekali ya. Di zaman seperti sekarang ini, orang ke klub malam dibilang maksiat ya, sudah bukan zamannya lagi Mas itu. Thank you Om siapa, saya nggak tahu, pokoknya yang punya Blowfish Jakarta. Saya tidak ada masalah dengan Anda ya, saya nggak mau memperlebar nih. Ini masalah bukan masalah dengan pemilik klub ya. Saya nggak pernah ketemu Anda, nggak pernah bermasalah dengan Anda, dan tidak mau bermasalah dengan Anda. Saya juga nggak jelek-jelekin klub Anda ya. Saya bilang maksiat itu bukan Anda maksiat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.